orang yang memiliki sensitivitas rohani, dia mampu membedakan kualitas-kualitas perasaan dalam dirinya antara rasa bersalah dan rasa berdosa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah mampu membedakan antara rasa bersalah dan rasa berdosa? Sebagian besar belum, kan? Kita menganggap rasa bersalah itu adalah rasa berdosa, atau menganggap rasa berdosa itu adalah rasa bersalah, seolah-olah sinonim antara bersalah dan berdosa. Ini kemiskinan bahasa Indonesia kita sebetulnya. Ya. Di dalam bahasa Arab itu, di dalam bahasa Al-Quran itu, kesalahan itu disebut dengan khata. Ya. Sedangkan dosa itu disebutkan dengan dzunub. Ya. Rasa bersalah atau sense of guilt itu, rasa bersalah, ya kan, muncul ketika seseorang itu melakukan kesalahan atau al-khata. Kebanyakan faktornya disebabkan dari luar. Kalau rasa bersalah itu terasa faktornya itu dari dalam, dari luar, melengket atau melekat di dalam diri kita sendiri. Jadi gampang membukanya, kan. Kalau itu melekat di baju, ganti baju sudah selesai. Itu rasa bersalah gampang, segampang membuka baju, selesai tanpa ada beban batin. Sedangkan rasa berdosa, sense of sin atau az-dzunub, muncul ketika seseorang melakukan dosa atau az-dzunub, jamak dari dzambun. Kebanyakan faktornya disebabkan dari dalam. Sebutlah semuanya lah dari dalam. Iya. Sudah mulai bisa ditangkap, Ibu, Bapak? Selama ini kita tidak bisa membedakan antara kesalahan dan dosa. Sehingga ketika kita istighfar kepada Tuhan, ketika kita meminta maaf, kadang-kadang salah alamat. Seharusnya kita istighfar kepada Allah, tapi yang kita lakukan adalah minta maaf kepada orang. Atau sebaliknya, seharusnya kita meminta maaf kepada orang, tapi yang kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada kesalahan yang mengakibatkan dosa. Penyebabnya karena kita melakukan kesalahan terhadap sesama manusia. Jelas dalam hadis, dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan dengan sesama kita, baru bisa diampunkan kalau yang bersangkutan mengampuninya. Kita pernah berutang kepada seseorang 1 juta. Apakah itu utang bisa dihapuskan dengan istighfar 100 kali kepada Allah? Iya. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan zina, ya, tetapi dia mencoba untuk mempengaruhi orang yang pernah digaulinya itu, memberikan uang, seolah-olah dengan ketawanya partnernya itu seperti sudah terselesaikan persoalannya. Dia sudah memaafkan, tetapi apakah maaf yang disampaikan kepada lawannya itu otomatis menghapuskan dosanya terhadap Allah, otomatis juga menghapuskan beban-beban batinnya? Tentu tidak. Jadi Ibu Bapak, bedakan antara rasa bersalah dan rasa berdosa. Rasa berdosa itu, sense of sin, muncul ketika seorang itu melakukan dosa, dan kebanyakan faktornya disebabkan dari dalam. Sampai di sini bisa dirasa-rasa perbedaannya, Bapak Ibu. Sekian lama kita berumur panjang seperti ini,
belum bisa memetakan mana perasaan bersalah, mana perasaan berdosa, mana khata dan mana dzunub di dalam diri kita sendiri. Padahal pemecahannya berbeda. Bagaimana menanggulangi akibat daripada khata itu tidak mesti harus sama atau tidak identik dengan persoalan yang dilakukan karena dzunub. Iya. Sampai di sini bisa jelas Bu ya. Saya lanjutkan. Ini bisa membantu kita. Rasa bersalah, contohnya begini. Saya telah melakukan kesalahan. Iya. Kesannya itu tidak terasa mendalam dan cenderung membela diri kan. Kita berusaha untuk mencari logika. Logika kita itu adalah pengacara kita untuk membenarkan apa yang pernah kita lakukan. Meskipun nyata-nyata itu salah, tapi selalu muncul dalam pikiran kita pembelaan diri. Iya, dia sih penyebabnya. Saya kan cuma menanggapi, kalau dia tidak melakukan seperti itu, kami tidak melakukan itu. Jadi ada kecenderungan untuk membela diri di situ. Sehingga dengan demikian rasa bersalah itu cenderung menempel dari luar. Sedangkan rasa berdosa muncul dari kata-kata seperti ini, saya bersalah. Beda kan Bapak Ibu? Nah, saya bersalah dengan saya telah melakukan kesalahan. Iya, I have done. Apa itu? Titik-titik. Saya telah melakukan kesalahan. Sedangkan yang kedua, I'm wrong gitu ya. Saya salah. Jadi saya telah melakukan kesalahan dan saya bersalah. Itu beda. Contohnya, tengah malam kita pulang dari Sunda Kelapa ini, jam 9 atau itikaf jam 12. Kita pulang, di perjalanan kita lampu merah, hujan, nggak ada polisi, tidak ada juga kendaraan lalu lalang. Apakah ibu bapak berhenti di lampu merah atau menerobos lampu merah itu? Menerobos lampu merah, apakah itu sepi atau karena itu ramai, sama-sama menyala lampu merahnya kan? Undang-undangnya tidak membedakan. Lampu merah ini hanya berlaku untuk padat lalu lintas. Kalau tengah malam hujan, nggak ada kendaraan lalu lalang, maka itu tidak berlaku. Kan tidak begitu kan peraturannya. Tetapi Bapak Ibu, mungkin di antara sekian kita yang ada di sini yang berhenti di lampu merah pada saat tengah malam hujan tidak ada lalu lalang kendaraan itu, satu di antara sekian banyak orang. Sepi di situ. Bandingkan Bapak Ibu, misalnya bulan suci Ramadan, sepi juga. Orang semua anak-anak pergi ke kantor, ke rumahnya, ke sekolahnya, suami pergi ke kantor, sendirian ibu di rumah, kulkasnya penuh. Padahal puasa kan. Siapa yang bisa sweeping di situ? Kalau Bapak Ibu makan minum pura-pura di situ. Nah, sama-sama sepi. Kenapa Ibu tidak makan sendiri di rumah? Isi kulkas itu lengkap. Tetapi di tengah jalan lampu merah itu kok bisa rasa bersalah. Misalnya saya mengatakan, saya telah melakukan kesalahan. Kenapa? Melanggar lampu merah. Kapan? Tadi malam jam 1. Kenapa melanggar? Hujan-hujan. Yang kedua nggak ada orang lalu lalang. Yang ketiga juga saya takut jangan-jangan di situ ada perampok. Jadi segala macam yang digunakan rasio kita itu untuk memaafkan kesalahan kita itu. Iya kan? Tapi kalau rasa berdosa Bapak Ibu, saya bersalah, langsung di dalam batin kita itu juga bunyi saya bersalah. Kesannya sangat mendalam mengakui kesalahan itu. Mulut tidak bisa memaafkan dosa itu, tapi kalau kesalahan
bisa direkayasa sehingga kita menjadi tidak salah. Nah, sampai di sini jelas Bu ya, Bapak. Rasa bersalah mudah ditutupi, rasa berdosa sulit untuk ditutupi. Kenapa? Karena rasa bersalah itu akal punya kemampuan membela kita. Sedangkan dosa, akal tidak sanggup untuk membela kita. Kenapa? Akal itu mencoba untuk mengelabui orang lain. Sedangkan akal tidak sanggup mengelabui Tuhan yang Maha Tahu. Iya kan Bu, Bapak? Rasa bersalah membebani tidak terlalu lama. Paling 2 hari setelah melanggar lampu merah itu, udah terlupakan, itu nggak ada di memori kita yang tersimpan sedikit pun. Tapi ketika kita tidak berpuasa, tergoda ketika tidak ada orang yang melihat kita makan, terbebani kita, harus saya gantikan puasa ini di luar bulan suci Ramadan misalnya. Jadi lama bawaannya kalau dosa itu. Mungkin kesalahan besar gampang dilupakan, tapi dosa kecil lama untuk dilupakan. Ini bedanya antara dosa dengan kesalahan. Iya. Rasa bersalah mudah diselesaikan. Kepada orang lain misalnya, kita minta maaf. Ya. Saya membicarakan aib kamu kemarin, mohon dimaafkan. Ya, sama saya juga sering mengucapkan aibnya orang lain. Kita kembalikan pada Tuhan. Itu selesai persoalan. Tapi kalau rasa berdosa, sulit untuk diselesaikan. Karena Tuhan tidak bisa diajak omong. Tuhan tidak bisa didekati tempatnya di mana. Barang yang kita ambil bisa dikembalikan, ini saya ambil, maaf. Tapi kalau Tuhan kita berdosa, tempatnya di mana? Tempat untuk menemui Tuhan di mana, itu sulit itu. Karena itu rasa berdosa itu lebih melekat pada diri seseorang ketimbang rasa bersalah itu sendiri.